Are you ready? Kami dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Baik, kami di sini datang untuk izin mewawancarai Bapak dan Ibu mengenai mata kuliah Manajemen Perkantoran dan Pengarsipan. Oke, pertanyaan pertama nih Pak, yaitu apa saja jenis perlengkapan kantor yang paling penting dan sering digunakan di sekolah ini, Pak? Yang penting itu perlengkapan kantornya pertama jelas komputer lah kan, itu pangkat khasnya. Yang kedua nanti kayak pena, pensil, map ataupun kertas, itu hal-hal utama lah untuk kantoran. Itu kan kayak komputer itu untuk dibuat kan. Ya, Pak. Selanjutnya nih Pak, bagaimana sekolah ini memanfaatkan IT di dalam kegiatan perkantorannya dan jenis peralatan berbasis IT apa saja yang ada di kantor ini, Pak? Kalau di kantor ini kan kita sudah berbasis Apoh elektronik ataupun Apoh ya, itu udah salah satu contoh. Yang kedua di sini perpustakaannya sudah mempunyai aplikasi perpustakaan tersendiri. Dan yang kedua, yang ketiga buku induk udah mempunyai aplikasi tersendiri. Itu untuk perlengkapan IT di sekolah sini. Tapi nggak manual lagi ya Pak? Manual ada juga, tapi tetap ada IT. Dan selanjutnya nih, Pak, bagaimana strategi komunikasi yang efektif dalam membangun hubungan kerja yang baik dengan tim, dan bagaimana Pak menangani jika ada konflik atau kesalahpahaman dalam komunikasi di lingkungan kantor? Kalau untuk manajemen konflik itu kan dimana di sini karyawan untuk pegawai TU-nya ada 26 orang, itu kan ada manajemen konfliknya. Otomatis ketika ada suatu permasalahan di satu ataupun di kantor itu, didudukkan permasalahan itu, dicari apa kesalahan dan apa solusinya. Dan untuk apa tadi satu lagi? Strategi komunikasi. Strateginya mungkin sama dengan apa yang dimaksud di mana-mana untuk strategi untuk konflik tersebut. Pertanyaan selanjutnya nih, Pak, akan dipertanyakan oleh teman saya Nelly. Kepada Nelly, silakan. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, ini mengenai tentang kepemimpinan atau manajemen di tersebut. Bagaimana kepala sekolah mengatur dan mengelola pendidik dan maupun tenaga kependidikan? Kalau ini kan mohon maaf terlebih dahulu kan ini kepala sekolah yang jawab dan jawab, tapi karena kepala sekolah kita berhalangan dan menyerahkan kepada kami, jadi untuk mengatur itu kan ada juga kepala sekolah itu kan ada tugasnya, manajemennya ataupun dalam hal manajemen guru, murid atau karyawan itu kan ada manajemennya. Untuk hal mengatur biasa tersebut dia menggunakan ilmu manajemen, planning, organizing, ilmu manajemen kan manajemen lah. Dan nanti contoh nih, sebelum memulai dia masuk ke sekolah ini, dia mengumpulkan seluruh stakeholder yang ada di dalam untuk memberikan tugas tupoksi masing-masing, baik guru, pegawai ataupun karyawan. Jadi untuk pengelolaannya, ketika semua sudah diarahkan dengan tupoksi masing-masing, itu akan berjalan dengan kerja masing-masing. Itu yang saya pahami dengan kepala sekolah di sini. Baik Pak, di sini pertanyaan selanjutnya Pak. Pertanyaannya, bagaimana proses pelaporan dan evaluasi kinerja staf administrasi dan guru dalam konteks organisasi kantor Pak? Ini untuk proses evaluasi ya. Iya.
karena kita sudah kerja itu otomatis ada absensi. Jadi ketika karyawan itu kita lihat absensinya di 1 bulan itu ada kendala ataupun ada izin, ada contohnya 3 izin, kok bisa sampai izin 3 kali, kok bisa pernah telat. Di situ nanti kita evaluasi apa sih yang kita ingin evaluasi terhadap karyawan tersebut. Jadi untuk evaluasinya itu menggunakan proses absensi pertama dan juga kinerja dia, bagaimana kinerja dia pada sebulan ini, apakah sesuai dengan tupoksi dia, itu kita evaluasi juga. Tapi yang utamanya di sini ya, absensinya dulu kita lihat, kehadirannya telat atau dia memang hadir tepat waktu. Oke, selanjutnya nih Pak, akan saya silakan kepada teman saya yaitu Indah Tiara. Silakan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Indah. Ditanya tentang mengenai tata letak ruang di SMA Negeri 2 ini, gimana pertanyaannya? Bagaimana sih tantangan dan hambatan dalam proses penataan tata ruang dan tata letak yang seharusnya sesuai dengan penataan? Tata letak ya. Kalau tata letak di sini kan sekolah kita ini kan udah 20 tahun, 24 tahun dan pembangunan sudah menyeluruh, sudah lengkap lah kan. Jadi dari segi tata letaknya di sini saya lihat manajemen kepala sekolah terdahulu memang udah bagus. Pertama kita lihat dapurnya di tengah-tengah, lapangannya di tengah. Contoh kantor ruang guru di sebelah sini, wakil di sini. Jadi untuk hal-hal administrasi dia lebih mudah karena kita lebih mudah mendapatkan ataupun mengetahui gedung tersebut. Dalam hal segi penataan ruangan, kita di sini satu ruangan itu kita buat dia ruang guru seluruh di sana, dan wakil juga gitu, ruang wakil seluruhnya di sini ruang wakilnya. Jadi tata letak saya bapak lihat ini dalam manajemen sekolah sini sudah bagus. Dalam hal apa WC baik itu air udah bagus, karena air lebih tinggi dibuat biar yang lebih rendah mendapatkan suplai air juga. Faktor utamanya sih seperti faktor utama itu kegiatannya dalam hal di suatu instansi itu setahun sebelum kita memulai ajaran baru kan kita harus membuat planning dulu apa sih setahun depan yang akan kita laksanakan. Contoh nih dalam hal untuk memperoleh peralatan saja kita harus memintanya setahun sebelum kita melaksanakan tahun ke depannya. Jadi untuk manajemen itu setahun sebelumnya kita harus buat dulu rancangan kinerja kita. Contoh acara-acara kayak untuk guru, murid, kayak semalam ada batu berdua itu kita rancang kapan waktunya, apa yang kita undang, bagaimana acaranya. Jadi hal-hal manajemen itu yang utamanya kita di sini pertama perencanaan dalam hal apa dulu kan, demokrasi lah. Setiap kegiatan itu ada SK yang dibuat panitia gitu. Lah manajemennya dulu. Dan jauh sebelum itu sudah direncanakan. Oke, selanjutnya nih Pak, pertanyaannya akan ditanyakan oleh teman saya Wela Andia. Kepada Wela, kita silakan. Bapak, di sini saya ingin bertanya, yaitu apakah ada kebijakan atau prosedur khusus yang berkaitan dengan kesehatan mental dan kesejahteraan emosional di lingkungan sekolah? ada kegiatan ESG. Ya. Kalau apa tadi pertanyaannya? Bagaimana kebijakan? Oh, kebijakan kepala sekolah bagus. Karena air lebih tinggi dibuat biar yang lebih rendah mendapatkan suplai air juga.
utamanya sih seperti faktor utama itu kegiatan kegiatannya dalam hal di suatu instansi itu setahun sebelum kita memulai ajaran baru kan kita harus membuat planning dulu apa sih setahun depan yang akan kita laksanakan. Contoh nih dalam hal untuk memperoleh peralatan saja kita harus memintanya setahun sebelum kita melaksanakan tahun ke depannya. Jadi untuk manajemen itu setahun sebelumnya kita harus buat dulu rancangan kinerja kita. Contoh acara-acara kayak untuk guru, murid, kayak semalam ada Batu Berdua itu kita rancang kapan waktunya, apa yang kita undang, bagaimana acaranya. Jadi hal-hal manajemen itu yang utamanya kita di sini pertama perencanaan dalam hal apa dulu kan, ataupun demokrasi lah. Setiap kegiatan itu ada SK yang dibuat. Buat panitia gitu. Lah manajemennya dulu. Dan jauh sebelum itu sudah direncanakan. Oke, selanjutnya nih Pak, pertanyaannya akan ditanyakan oleh teman saya Wela Agia. Kepada Wela, kita silakan. Baik Pak, di sini saya ingin bertanya, yaitu apakah ada kebijakan atau prosedur khusus yang berkaitan dengan kesehatan mental dan kesejahteraan emosional di lingkungan sekolah? Ada kegiatan ESK. Ya. Kalau apa tadi pertanyaannya? Bagaimana kebijakan? Oh, kebijakan kepala sekolah. Ya. Kebijakan itu tetap tentu ada ya kan untuk melatih apa tadi emosional di lingkungan sekolahnya. Sebelumnya sebenarnya tanggal 23 bulan Mei bulan ini semalam mau mengadakan pelatihan emosional guru ke Gema, tapi karena terkendala waktu dan juga ada di sini hal contoh ada kegiatan kepala sekolah pas waktu itu. Tapi dari situ segitu kita lihat kebijakan kepala sekolah itu untuk melatih emosional guru itu ada. Dan untuk workshop pun ada dibuatnya pelatihan seperti Pelatihan mandiri. pelatihan mandiri. Mendatangkan narasumber dari luar. Itu kegiatan ISK namanya kan, yang di Gema. Jadi di sana kayak Sambil bermain dan Sambil narasumber. camping ya, Iya, nggak sehari itu full. Baik Bu, pertanyaan